Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Rosafina dari Prodi Bisnis Digital. Terima kasih kepada Bapak Baharudin SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu New Development Bank dan peran dalam mendukung digitalisasi keuangan di BRICS atau Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Adapun latar belakang, fenomena New Development Bank yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan berperan besar dalam mendukung digitalisasi keuangan di negara-negara anggotanya. Didirikan pada tahun 2014, NDB bertujuan untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan di negara berkembang yang seringkali sulit mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan tradisional. Salah satu fokus NDB adalah mendorong transformasi digital dalam sektor keuangan dengan mendukung proyek fintech, pembayaran digital, serta infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, terutama pasca pandemi, NDB melihat peluang untuk mempercepat inklusi keuangan melalui digitalisasi. Melalui investasi dalam sistem pembayaran lintas negara yang lebih aman dan efisien, NDB memfasilitasi transaksi antar negara BRICS sekaligus memperkuat ekonomi digital mereka. Selain itu, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan internasional lainnya, NDB dapat beradaptasi dengan kebutuhan lokal setiap negara anggota, mendorong stabilitas ekonomi dan memperkuat kolaborasi BRICS dalam menghadapi dominasi ekonomi global yang sering dikuasai negara maju. New Development Bank berperan penting dalam mendanai digitalisasi keuangan di Brasil, Rusia, India, Cina, dan Amerika Serikat melalui alokasi dana besar untuk proyek-proyek teknologi. Hingga 2023, NDB telah menginvestasikan lebih dari 15 miliar secara langsung dalam infrastruktur digital di berbagai negara anggota. Di Brasil misalnya, NDB mengalokasikan sekitar 1,2 miliar untuk proyek-proyek inovasi finansial seperti sistem pembayaran nirkabel yang dapat diakses di daerah terpencil. Rusia juga mendapat dukungan 1,5 miliar US dollar untuk membangun jaringan komunikasi yang mendukung transaksi lintas batas dan keamanan cyber. Di India, lebih dari 2,8 miliar US dollar dialokasikan NDB untuk memperluas layanan pembayaran digital dan infrastruktur data yang meningkatkan akses layanan perbankan. Afrika Selatan menerima sekitar 1 miliar US dollar untuk memperkuat inklusi finansial dan digitalisasi di sektor keuangannya. Pendanaan ini memungkinkan negara-negara BRICS mempercepat digitalisasi, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pembahasan tentang New Development Bank dan perannya dalam mendukung digitalisasi keuangan di BRICS penting karena NDB berperan strategis dalam mempercepat inklusi keuangan dan mengatasi kesenjangan infrastruktur digital di negara-negara berkembang. Digitalisasi keuangan mendorong efisiensi ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional yang sering terkendala birokrasi. Dengan memahami kontribusi NDB, kita bisa melihat bagaimana negara-negara BRICS berupaya memperkuat posisi ekonomi mereka di tingkat global melalui transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa tantangan utama yang dihadapi NDB dalam mendanai proyek-proyek digitalisasi keuangan di negara BRICS. Kedua, kapan waktu yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas proyek digitalisasi keuangan yang didanai NDB dan indikator apa yang harus digunakan. Ketiga, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi proyek digitalisasi keuangan yang didanai oleh NDB. Masuk kepada tinjauan pustaka. Yang pertama, teori kolaborasi internasional. Teori ini dikemukakan oleh Kohane dan Nye pada tahun 1977, menjelaskan pentingnya kerjasama antara negara untuk mencapai tujuan bersama. NDB sebagai lembaga multilateral berfungsi sebagai platform kolaborasi bagi negara-negara BRICS untuk berbagai pengalaman dan sumber daya dalam mendukung digitalisasi keuangan. Yang kedua,
Teori pembiayaan pembangunan. Menurut Stiglitz dan Weiss 1981, akses terhadap pembiayaan sangat penting untuk pembangunan ekonomi terutama di negara berkembang. Dalam konteks NDB, teori ini menunjukkan bahwa dukungan finansial terhadap proyek digitalisasi keuangan dapat mengurangi kesenjangan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS. Yang ketiga, teori perubahan sosial dan teknologi. Menurut Rogers 2003, dalam teorinya mengenai difusi inovasi mengemukakan bahwa adopsi teknologi baru seringkali tergantung pada konteks sosial dan ekonomi. NDB mendukung proyek-proyek digitalisasi dengan memperhatikan konteks lokal di negara-negara BRICS sehingga memfasilitasi penerimaan dan penggunaan teknologi keuangan baru yang lebih efektif. Yang keempat, teori inklusi keuangan. Menurut Sharma pada tahun 2008 menyatakan bahwa inklusi keuangan adalah proses pemberian akses layanan keuangan kepada semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang kurang terlayani. NDB berfokus pada proyek-proyek yang meningkatkan akses ke layanan keuangan digital yang sejalan dengan teori ini dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih merata. Dan yang terakhir, model ekonomi digital. Dalam studi oleh Brent Jofson dan M. Chave pada tahun 2014, mereka menjelaskan bagaimana ekonomi digital dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. NDB berperan dalam memfasilitasi transisi negara-negara BRICS ke ekonomi digital melalui investasi dalam infrastruktur teknologi dan layanan keuangan. Adapun masuk kepada pembahasan, tantangan utama yang dihadapi oleh New Development Bank atau NDB dalam mendanai proyek-proyek digitalisasi keuangan di negara-negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, yaitu yang pertama, terdapat perbedaan tingkat kematangan infrastruktur digital di masing-masing negara anggota. Negara-negara seperti Cina dan India mungkin memiliki infrastruktur yang lebih maju, sementara negara lain seperti Brasil dan Afrika masih menghadapi tantangan dalam hal akses dan kendala teknologi. Yang kedua, risiko politik dan ekonomi juga menjadi tantangan signifikan. Ketidakstabilan politik atau kebijakan ekonomi yang berubah-ubah di negara anggota dapat mengaruhi kepercayaan investor dan berkelanjutan proyek-proyek digital. Yang ketiga, ada tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia. Untuk mengimplementasikan dan memelihara sistem keuangan digital yang kompleks, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Beberapa negara BRICS mungkin kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung proyek-proyek digitalisasi ini. Yang keempat, masalah inklusi keuangan juga menjadi perhatian utama. Meskipun digitalisasi keuangan menawarkan banyak peluang, masih banyak masyarakat di negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan dasar, terutama di daerah pedesaan. Terakhir, persaingan dari lembaga keuangan internasional lainnya, seperti Bank Dunia atau IMF, dapat memengaruhi kemampuan NDB untuk menarik dan mendistribusikan dana untuk proyek-proyek digitalisasi. Dalam menghadapi tantangan ini, NDB harus terus beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatannya untuk mendukung digitalisasi keuangan di negara-negara BRICS sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Masuk kepada pembahasan yang kedua, waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi. Yang pertama, setelah implementasi awal, yaitu dalam 6 hingga 12 bulan setelah pelaksanaan proyek dimulai agar mengukur kemajuan dalam peran teknologi dan tingkat penggunaan layanan keuangan digital oleh masyarakat. Yang kedua, evaluasi menengah setelah 1-2 tahun agar dapat mengidentifikasi dampak dari proyek, termasuk akses layanan keuangan dan perubahan dalam perilaku pengguna. Yang ketiga, evaluasi akhir 3-5 tahun setelah implementasi proyek, mengukur dampak jangka panjang terhadap inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator yang harus digunakan, yang pertama tingkat akses keuangan, yang kedua frekuensi penggunaan layanan digital, yang ketiga inklusi keuangan, yang keempat dampak ekonomi, yang kelima tingkat kepuasan pengguna, dan yang terakhir kebetulan proyek. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, berikut adalah beberapa pemangku kepentingan utama. Yang pertama, pemerintah nasional dan lokal. Pemerintah di negara-negara BRICS berperan sebagai pemimpin dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi keuangan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan politik
dan administratif yang diperlukan untuk kelancaran proyek. Keterlibatan pemerintah lokal sangat penting untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas setempat. NDB sebagai lembaga pendanaan, NDB bertanggung jawab untuk menilai dan menyetujui proyek yang diajukan serta menyediakan dana yang diperlukan. NDB juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang ketiga, lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan lokal seringkali menjadi mitra dalam implementasi proyek digitalisasi keuangan. Mereka dapat membantu dalam pengembangan dan penyebaran produk dan layanan keuangan digital, serta memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk menjangkau masyarakat. Yang keempat, perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti penyedia platform pembayaran dan solusi teknologi finansial atau fintech memiliki peran krusial dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang diperlukan untuk digitalisasi keuangan. Mereka juga dapat membantu dalam pengembangan aplikasi dan sistem yang memfasilitasi transaksi keuangan digital. Yang kelima, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah atau LSM seringkali terlibat dalam memperjuangkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat. Mereka dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat digitalisasi keuangan dan memberikan dukungan untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan. Yang keenam, akademisi dan peneliti memberikan analisis dan rekomendasi berbasis bukti terkait pengembangan proyek digitalisasi keuangan. Mereka dapat melakukan penelitian yang mendukung pengambilan keputusan dan membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Yang terakhir, komunitas dan pengguna akhir, yaitu individu dan berbasis dan bisnis yang akan menggunakan layanan keuangan digital, merupakan pemangku kepentingan penting dalam proses ini. Keterlibatan mereka dalam memberikan umpan balik dan masukan selama fase perencanaan dan implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun kesimpulan, New Development Bank dan perannya dalam mendukung digitalisasi keuangan di BRICS menunjukkan bahwa NDB memainkan peran kunci dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan di negara-negara anggota. Sejak didirikan pada tahun 2014, NDB telah menginvestasikan lebih dari 15 miliar US dollar dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan akses ke layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang kurang terlayani. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan tingkat kematangan infrastruktur digital, risiko politik, dan masalah kapasitas sumber daya manusia, NDB telah berupaya mengatasi hambatan ini melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, evaluasi berkelanjutan, dan fokus pada inklusi keuangan. Proyek-proyek yang didanai tidak hanya bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan digital, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap proyek-proyek ini untuk memastikan efektivitas dan dampak positif yang diharapkan dengan indikator yang relevan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, NDB diharapkan dapat terus meningkatkan perannya dalam mendukung digitalisasi keuangan di BRICS sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Disarankan agar NDB memperkuat kerja sama regional dengan lembaga lokal, mengadopsi pendekatan yang berfokus pada pengguna dan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan proyek, dan mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan. Selain itu, NDB harus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai dampak proyek secara efektif, mengeksplorasi model pendanaan inovatif seperti kemitraan publik swasta, dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam setiap proyek yang didanai. Dengan langkah-langkah ini, NDB dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.